الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين يا رب العالمين. وفي الشعر iku ing dalem siran alladzi dzakarahu kang nutur ing siran sapa Halil bin Ahmad fawaizu taibira-bira faidah katsiratun kang akeh. Kesempatan pengajian dari Ahad pagi ini membahas apa yang disampaikan Kiai Khalil bin Ahmad tentang beberapa faedah-faedah ilmu. Kila didawuno apa dawu al ilmu tawi ilmu iku min syartihi setengah sangka syarati manfaati ilmu liman kadur wong khazamahu kang khidmah kang latini sapa man ing ilmu ayaj'alau tawiyan ton dadekno sapa wong anasa ing para manusa kullahum sakabehane nas khazamahu ing latini ilmu. Ilmu dan khidmah. Apa ilmu itu sih? Kita hidup kok cek bingungi dengan ilmu. Ilmu itu suatu sifat yang terdapat pada seseorang. Yang mana dengan ilmu orang tersebut tahu mana perkara baik dan mana perkara yang buruk. Jadi ilmu itu suatu sifat yang terdapat pada seseorang. Yang mana dengan ilmu tersebut orang ini tahu mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Maka disampaikan ilmu yahdi ilan nur. Ilmu adalah petunjuk pada cahaya terang. Santri dipondokkan di Asunya jauh-jauh dari Kalimantan, dari Sumatera, Sumbawa, Maluku, hanya demi satu kata, ilmu. Ilmu yang bersumber dari ulama-ulama salafus sholih. Tidak lain siapa? Al-Mufurlah Mbah Kiai Juhani. Dengan datang dari mana-mana bukan karena kuzonim, bukan karena siapa, tapi karena satu ilmu yang bersumber, yang dibawa, yang diteruskan oleh Mbah Kiai Juhani dan pastinya bersumber dari apa yang ada, dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Berarti jenengan datang ke sini bukan karena apa, tapi mencari ilmu. Kalau ilmu sudah didapat, jenengan tahu mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Untuk mendapatkan ilmu banyak ujian. Ujian gak kerasa, ujian. Memang hidup itu ujian. Kalau Anda hidup berarti Anda diuji oleh Allah. Kan jelas, sudah jelas. Dunia itu tahanan. Ad-dunya sijnul mu'min. Tahanan orang-orang yang beriman kepada Allah. Namanya tahanan juga enak. Makanya buat enak di pesantren, buat kerasan di pesantren. Berlanjut hikmah ilmu. Apa hikmah ilmu itu? Apa melayani ilmu? Melayani ilmu itu menjalankan ilmu yang Anda peroleh. Jadi hikmah ilmu menjalankan ilmu yang Anda peroleh dan mensyiarkan ilmu
menyebarkan ilmu, menjalankan ilmu itu adalah khidmah kepada ilmu. Sampai ngerti santri itu harus beretika, maka lakukan kehidupan Anda dengan beretika. Kadang kula niku merasa kecewa ketika ada santri tidak beretika, berarti ilmunya gak manfaat. Mosok mondok 6 tahun, pulang-pulang pakai kalung, pulang-pulang rambutnya disemir. Nanti orang bilang begini, ojo mondok nang kencong, ojo mondok nang asunia iku lho, muridé lho, rambutnya disemir kaya kethek oglen. Iku lho, areke kalungan kaya anjing. Kan nggih mboten pantes to, Kang. Mondok pirang-pirang tahun, datang-datang pakai kalung, datang-datang rambutnya disemir. Kayak sia-sia 6 tahun. Padahal setiap pagi saya sampaikan, Kang, ojo ngece-ngece Gusti Allah, Kang. Lho pripun to ngece-ngece Gusti Allah? Ojo ngetokno elekmu. Ngetokno elek niku artinya normalisasi keburukan. Sekarang musimnya normalisasi keburukan. Contoh kan, zaman aku pacaran itu malu kan. Sekarang diwalik, nggak lanang kalau nggak punya pacar. Dulu kita punya pacar itu malu kan. Ya Allah, paling surat-suratan ngoten niku, nak ketemu wong tuane malunya masya Allah. Sekarang remaja sekarang tidak gentle, tidak keren kalau tidak punya perempuan. Satu, dulu kalau ketangkep dengan perempuan malu. Sekarang liburan pondok ndak gonceng cewek, katanya ndak gaul. Nah ini kan namanya normalisasi apa yang dilarang oleh Allah. Kadang bilang begini, ya Allah, aku gak munafik, ben ngerti wong elekku. Ya Allah, aku gak munafik, ben ngerti elekku. Tapi ini gak bagus. Anda berbuat buruk, Anda umumkan di masyarakat bahwa Anda itu buruk. Ini bukan Anda terus berkata, aku bukan munafik, bukan. Kita ini tidak menampakkan keburukan kita pada yang lain. Agar apa? Agar tidak dinormalisasikan Anda berbuat biasa dengan keburukan. Anda nggak usah bilang Anda sok suci. Bukan sok suci. Anda, ya Allah, saya setiap sholat, Allah mastur aurat, ana ustur aurat, ana ustur aurat. Ya Allah, tutupi keburukan saya. Bukan untuk munafik, bukan. Tapi agar keburukan saya tidak ditiru orang lain. Agar keburukan saya tidak ditiru orang lain. Itu ditutupi itu artinya agar tidak ditiru orang lain. Satu. Yang kedua, agar Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk taubatan nasuha. Mudah-mudahan saya dan panjenengan bisa taubatan nasuha. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kula panjenengan umur yang berkah dunia hatta akhirah. Mudah-mudahan santri barunya kerasan, santri lamanya baik, orang tua panjenengan di rumah punya rezeki yang berkah untuk menafkahi jenengan di pesantren. Allahumma kembali kita berkhidmah kepada ilmu. Wa yambailan sayun coli talibil ilmi. Kadhe wong kang dole ilmu apa iya kuna yen to ana sapa talibul ilmi. Iku muta'amilan angan-angan fil jamil awqati ing dalam sekabehane pira-pira waktu fi dzaqaiqil ulumi ing dalam lembuti pira-pira ilmu wa ya'tazzalan yen to biasakno sapa talibul ilmi zalika ing mengkono-mengkono ta'ammul fi jami'il awqat fa inna ma yudriku an pasti nemu sapa wong adzaqo iko ing pira-pira lembuti ilmu bitamuli kelawan angen-angen. Walihadza krono arah iki ta'ammul angen-angen ing dalam lembuti ilmu.
kila tidauno apa dawu tamal angen-angen sapa sira ing ilmu, angen-angen sapa sira ing ilmu, tuzrik mongko nemu sapa sira ing ilmu. Santri hendaknya ta'amul, santri hendaknya berpikir, mengangankan di dalam beberapa waktu, untuk dzaqaiqul ulum, hal-hal terkecil dari ilmu. Dengan membiasakan hal-hal terkecil dari ilmu, sekecil apapun dari keilmuan, dengan pahami. Jadi tiap ilmu itu kan tidak dari kitab saja kan. Apa yang terjadi dalam kehidupan sampean tiap waktu, tiap saat, itu adalah ilmu. Tidak hanya teko kitab. Ono koncone api sampean tiru, ilmu. Ono koncone api kemudian tanya caranya bagaimana bisa baik, itu ilmu. Jadi ilmu itu tidak harus dari kitab, boten. Setiap yaumiyah kita, setiap hari kita ada yang baik, kemudian kita tiru, itu ilmu. Saya juga begitu. Setiap waktu saya belajar. Tidak harus dari orang tua. Kadang kalau delok arek cilik, misalnya contoh nggih, kalau delok arek SD, delok arek SMP, kok arek rajin yo. Saya belajar, kenapa anaknya rajin? Oh ternyata anak ini orang tuanya juga rajin. Itu ilmu. Ada santri arek rajin, saya pahami, saya pelajari, oh ternyata orang tuanya juga rajin. Ternyata anak ini terbentuk dari rumah bahwa di rumah juga rajin. Arek iki kenapa ya kok pokrol ya? Kelakuannya kok elek, oh ternyata orang tuanya nggak ada. Sehingga dia dibentuk dari sebuah lingkungan yang lingkungannya salah. Bapaknya merantau teng Korea, ibu teng Taiwan, anaknya teng griya melok mbae, amburadul. Akhirnya paham, ini ilmu juga namanya. Ilmu apa? Ilmu kehidupan. Rata-rata anak yang baik terbentuk dari lingkungan rumah yang baik. Harapan saya, walaupun di rumah lingkungannya tidak baik, tapi Anda di pesantren, kita ciptakan lingkungan pesantren yang baik. Jangan ada pembulian. Jangan ada pembulian di pesantren, berupa fisik atau psikis. Tolong dicatat, jangan ada pembulian di pesantren berupa fisik atau psikis. Contoh, nyapa, gasa, tidak ada. Psikis, ngelokno, areke pentet diceluk, heh, kerdil. Areke ileng diceluk, heh, kendil. Areke gembrot, gajah duduk. Tidak boleh. Padahal lemu ini kalau tanda-tanda orang kaya. Gemuk itu tanda-tanda orang kaya. Jarang owner, bos, guru, jarang boten. Jarang, sengaja lemu. Anda bersyukurlah yang calon-calon gemuk, Anda calon bos semuanya. Wala buddha, ora kena ora. Wala buddha, ora kena ora. Minat ta'amuli sangka angen-angen qoblal kalami ing dalem sadurunge ngomong. Hatta yakuna sehingga ana apa omongani, sawaban iku bener. Fa innal kalama mongko sedune omongan iku kasahmi koyo cemparit. Wala buddha mongko ora kena ora minta wihi sanga jejegno omongan. Ta'amuli kelawan angen-angen qoblal kalami ing dalem sadurunge ngomong. Hatta yakuna sehingga ono apa omongan musiban iku bener. Musiban iku bener. Kang lak ngomong dipikir, mpun syukur metu. Karena omongan itu seperti anak panah yang dilepaskan. Anak panah yang dilepaskan tidak mungkin ditarik kembali. Diling-iling kan omongan sebelum diomongno dipikir. Karena omongan seperti anak panah yang dilepas, kalau sudah dilepas tidak bisa kembali.
Kalau kembali malah membunuh orang yang melepaskan anak panah. Atau Anda berkata, satu kata pikir 1000 akibat dari perkataan. Satu kata dipikir 1000 resiko dari apa yang kamu katakan. Karena omongan itu lebih tajam daripada pedang. Contoh, banyak orang membunuh gara-gara omong-omongan. Banyak orang tersakiti gara-gara omong-omongan. Kayak kangkang misalnya, BHP mbak-mbak, BHP cewek misalnya, aku dan nono yo sampai tamat alfiah. Sebetulnya pun pun amanah pun di jaluk sopo ndak gelem. Ujung-ujungnya hatam alfiah ndak mau ngelamar. Janji lagi, sampean tak lamar, engkau lamari S1. Wis sabar meneh petang tahun. Ujung-ujungnya mari petang tahun omong meneh sepurane yo aku ada pilihan lain di hatiku. Nah, kok gak ngenes sampean? Nggak usah janji, nggak usah janji. Cukup Anda berkata, kalau kita berjodoh pasti ketemu. Kalau kita berjodoh pasti ketemu. Nggak usah berjanji. Gue tak lamar, mari alfiah. Gue tak lamar, mari S1. Tapi on S1, baru-baru hatimu berubah kepada perempuan lain. Dosa sampean. Dosa. Gak usah ngono sampean. Sampean lah seneng, doakan. Bersua dalam doa, ya Allah, andai kata dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau dia tidak jodohku, jauhkan ya Allah. Jangan kami liputi perasaan was-was dengan sebuah ikatan yang tidak jelas. Ngoten enggak sampean. Liburan telepon, aku di hidupku hanya untukmu. Aku tidak bisa melangkah tanpa tuntutanmu. Mataku seakan-akan gelap gulita tanpa sinar matamu. Tidak, Bruce. Mau telepon mau wocok telepon kok yes. Ya Allah, jangan Anda berjanji. Al-wa'du dainun, janji itu hutang. Masya Allah. Ingat pesan saya, Anda jangan pernah berjanji. Karena apa? Janji adalah hutang. Sudahlah, fokus ngaji. Cinta itu anugerah. Cinta itu anugerah. Rawat cinta Anda. Jangan diselimuti dengan nafsu. Anda cinta dengan seorang perempuan, luar biasa. Rawat cinta Anda. Tapi ingat, jangan diliputi dengan nafsu. Fokus ngaji, ngaji dan terus ngaji. Sampai di WA mbak santri, sepurane mbak, bukan aku menolak sampean, tapi kalau saya fokus ngaji, doakan pun hatiku untukmu. Ngoten, kuat ditembak langsung, iya wis, aku yang ngono, alay, tekan dinti, gak jelas kabeh, GJ. Orang kok GJ, harus jelas, orang itu harus fokus. Kemana kamu melangkah? Kamu punya masa depan. Kemana kamu melangkah? Fokus. Sekarang fokusnya mencari ilmu, mudah-mudahan ilmunya berkah dan barokah. Tolong kangkang lama titip santri baru. Ingat, jangan ada pembolian psikis dan fisik. Gak usah ngelokno, gak usah gepuk. Sudah, kita semua bersama mencari yang terbaik, menunggu, berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah. Allahumma astur awratana, ya Allah, alif baina qulubana. Al-Fatihah.